Sudah lebih dari 100 tahun sejak Titanic tenggelam, tetapi tidak banyak orang yang mengetahui struktur internalnya. Hari ini, mari kita lihat apa yang ada di dalamnya. Kapal Titanic dibangun di Irlandia Utara pada tahun 1909. Hanya butuh waktu 3 tahun untuk menyelesaikannya. Pada saat itu, kapal ini merupakan kapal terbesar di dunia. Kapal ini juga dikenal sebagai kapal pesiar yang tidak bisa tenggelam karena desain dan konstruksinya yang unik. Sekarang, mari kita lihat bagian dalam kapal. Kapal ini memiliki 10 dek, kecuali dek paling atas yang diberi label A, B, C, D, E, F, G, O, dan T. Di tengah-tengah kapal terdapat 4 cerobong asap besar. 3 cerobong pertama digunakan untuk ventilasi boiler. Cerobong keempat untuk ventilasi dek. Kabin kelas 1 terletak di DA. Ada 2 set tangga besar. Ada juga 3 lift di samping tangga. Setiap kamar di sini memiliki kamar mandi sendiri. Ada juga beranda dengan pemandangan laut yang indah. Di tengah kabin kelas 1 terdapat ruang kerja yang menyediakan tempat yang tenang bagi para wanita untuk membaca dan menulis. Di sebelah ruang kerja terdapat lounge, di mana para wanita dapat mengobrol dan bermain kartu. Ada ruang merokok di buritan. Ini adalah salah satu tempat di mana para pria berkumpul setelah makan malam. Para wanita akan menunggu di kafe di sebelahnya. Kabin kelas 1 juga ditemukan di dinding dek, tapi di sini kamarnya jauh lebih padat. Ruang makan berada di buritan. Penumpang kelas 2 dapat menaiki tangga dan bersantai di rumah asap kelas 2. Dek C adalah ruang tunggu kru di bagian depan. Di bagian tengah, semuanya adalah kelas 1. Buritan adalah ruang kerja kelas 2 dan rumah asap kelas 3. Dibandingkan dengan kelas 1, di sini jauh lebih tidak mengesankan. Dek D, bagian depan, masih merupakan ruang kru. Ada sebuah tangga kecil. Tangga ini mengarah langsung ke bagian bawah kapal. Di bagian tengah, ada beberapa kamar kelas 1 dan ruang makan kelas 1. Dapur dan ruang medis dan bangsal juga berada di tingkat ini. Di buritan terdapat ruang makan kelas 2 dan kamar kelas 2. Kamar-kamar ini hanya memiliki 1 tempat tidur. Di bagian belakang adalah kamar kelas 3. Kamar-kamar ini penuh dengan tempat tidur susun. Dibutuhkan 4 orang untuk tidur dalam 1 kamar. Sebagian DE adalah untuk kru, teknisi, juru masak, dan selebritas lainnya. Sebagian lagi adalah kelas 1. Sisanya adalah kelas 2 dan 3. TF, sebagian besar kamar kru dan kelas 3. Di bagian tengah, terdapat kolam renang dan pusat pemandian untuk kelas 1. Ruang makan dan dapur kelas 3 berada di lantai ini. Di buritan, terdapat bagian kamar kelas 2 dan kamar kelas 3 yang ramai. Di dek G, selain kamar kru dan kelas 3, ada juga tempat penyimpanan bagasi untuk penumpang kelas atas dan toko makanan berpendingin. Dek O, tempat penyimpanan bagasi kelas 2 dan kargo makanan berpendingin. Dek P, tempat para kru naik melalui tangga. Di kedua sisinya, terdapat gudang peralatan. Ini adalah ruang ketel uap dan sumber tenaga kapal. Karena Titanic begitu besar, Titanic membutuhkan 29 ketel uap besar untuk beroperasi secara bersamaan. Di tengah-tengah ketel uap, terdapat tempat sampah di mana para kru dapat menambahkan batu bara ke dalam ketel uap. Ketel-ketel ini memanaskan air dengan membakar batu bara. Mereka menghasilkan uap air yang kemudian disalurkan melalui pipa untuk menggerakkan 2 mesin uap di buritan. Dengan mesin uap yang menyala, baling-baling dihubungkan untuk memberikan tenaga pada kapal. Di tingkat ini, ada 6 tangki air besar cukup untuk menyediakan air tawar bagi semua orang di kapal. Di ruang motor, ada 6 generator uap untuk menggerakkan seluruh kapal. Titanic dikenal sebagai kapal pesiar yang tidak pernah tenggelam karena memiliki 15 kompartemen yang tertutup rapat di bagian bawah. Bahkan jika ada 1 atau 2 lubang di lambung kapal. Meskipun ada 1 atau 2 lubang di lambung kapal, air yang memenuhi tangki tidak dapat menenggelamkan kapal. Sayangnya, bagaimanapun juga, Titanic menabrak gunung es pada perjalanan pertamanya. Saat kapal mengikis di sepanjang sisi gunung, seluruh tangki kedap udara di bagian depan kapal rusak. Setelah terisi air, kapal miring ke depan dan tenggelam.